Sekarang pukul 00.25 kira-kira. Kayaknya sampai jam 1 nih. Kalau langsung dipotong kan nanti coitus interruptus, ejakulasi dini. Jadi mesti wajar, selesainya harus fade out, tidak boleh black out. Black out itu langsung mendadak, kalau fade out itu pelan-pelan. Ya supaya seimbang lagi. Nah, Mas Dik kayaknya juga nanti akan nyanyi satu lagu mestinya. Kalau saya kira tidak wajar kalau tidak. Entah apa lagunya nanti, tapi nanti dulu. Sekarang karena kita sudah bermain-main, tapi mudah-mudahan ilmunya masuk ya. Sekarang kita mohon apa Ibu Bupati, apa Bapak Wakil dan Bapak yang lain coba merespon sejauh yang kita alami bersama tadi, supaya kita ada refleksi juga. Kalau sampai ingin mengulang sesuatu, termasuk Bapak dari, monggo silakan Ibu dulu. Baik, satu hal yang menarik tadi yang oleh Pak Nevi. Pak Nevi. Satu hal yang menarik bagi kita, saya lihat di sini anak-anak masih pada muda ya, mudah-mudahan masih pada muda di bawah saya. Bahwa kalian harus menjadi generasi yang tahu masa lalu sehingga menjadi generasi baru. Jadi jangan tahu hanya hari ini sehingga jatuhnya cuma sedikit. Itu yang paling penting, keren, bagus. Semakin jauh kita menarik busur ke belakang, semakin jauh juga masa depan kita. Kira-kira gitu ya Bu ya. Gitu. Termasuk Jawa Sunda yang masih ada ganjilan, menurut saya harus kita perbaiki. Kita bareng-bareng lah. Jawa adalah Sunda, Sunda adalah Jawa, Betawi adalah Jawa. Kita harus menemukan persamaan. Kalau dalam teori Ma'iyah, ilmu itu jangan terlalu diandalkan karena ilmu itu puncaknya adalah membedakan, menemukan perbedaan. Yang kita butuhkan kebijaksanaan, hikmah. Jadi ilmun wa hikmatun. Kalau ilmu menemukan perbedaan, kalau hikmah atau kebijaksanaan menemukan persamaan. Ya, kita semua sudah berbeda nggak karu-karuan, mari kita temukan persamaannya. Kira-kira gitu. Nah, setelah beliau saya mohon kalau sampai ada refleksi, monggo mau meneruskan apa namanya yang lucu-lucu juga senang karena beliau sebenarnya orang yang sangat jenaka, sangat segar dan merdeka semerdeka-merdekanya sampean. Monggo, Cak. Ternyata jalan mencintai Allah itu banyak caranya, Cak. Udah melalui beragam suguhan yang ditampilkan oleh Cak Nun malam hari ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita banyak cara untuk belajar mencintai Allah. Karena selama ini kita hanya menggugurkan kewajiban. Sholat kita hanya sekedar supaya tidak berdosa saja, bukan untuk mencintai Allah. Jadi banyak yang kita lakukan dan banyak juga kita diberikan peringatan. Saya teringat waktu sekolah jadinya, Cak. Waktu itu saya ada ulangan ilmu sosial begitu. Saya ternyata mendapat nilai yang paling jelek karena persepsi saya keliru dengan apa yang seharusnya dilakukan. Saya hanya ditanya siapa pahlawan wanita dari Kabupaten Jepara. Saya bukan ingat, saya tulis Harum gitu loh, Cak. Karena saya ingat lagunya Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, Harum namanya. Loh aku tulis Chan loh Harum, Cak. Salah. Ulangan saya salah. Jadi nampaknya persepsi kita harus juga diperbaiki melalui pendekatan-pendekatan baru yang dilakukan oleh Canun pada malam hari ini. Itu, Cak. Kita tuh memang banyak kekeliruan, tapi kekeliruan itu kalau menjadi permakluman bersama di dalam satu jamaah, itu bisa kita hapus. Misalnya Indonesia itu di sini apa di sana? Tidak bisa. Di sanalah aku berdiri, kan jelas. Oh, itu lagu resmi loh itu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus? Ayo, tadi di sini apa di sana? Sekarang lu kok di sana? Oh, gampang kalau kita Indonesia ini kan semua gampang. Oh, dulu waktu bikin W.R. Supratman itu pas di Belanda dia. Jadi ketika dia bilang Indonesia itu di sana, oh dari Belanda. Nah sekarang yang paling cocok menyanyikan lagu Indonesia adalah TKI dan TKW di Hong Kong, di Korea. Kalau 17-an di sana lah gitu kan. Tapi kita enggak apa-apa kok, keliru-keliru sedikit. Allah itu juga sangat memaafkan. Allah sangat pemaaf. Jadi kita jangan terlalu rewel, jangan terlalu jangan terlalu pelit lah gitu. Orang udah sholat itu alhamdulillah, Anda masih nyalahin gini apa wah sampai Allahu Akbar aja diukur berapa derajat. Allah
Gini, yang benar gimana? Allahu Akbar. Pernah nggak ada? Subuh-subuh Allah gini tak? Yang benar segini, apa segini, apa segini? Kalau saking semangatnya segini. Semua benar, cuman nilainya berbeda. Tapi kalau soal benar, Pak, sampai ini ada yang handphone Anda apa, Mas? Oppo. Kameranya berapa piksel? Oke. Yang paling canggih kameranya apa? Samsung berapa atau iPhone berapa? Atau ada kamera yang handphone lama itu, Mas? Kalau semua memfoto, ada yang salah enggak? Semua benar kan? Semua benar, cuman hasilnya berbeda. Jangan yang hasilnya lebih bagus, nyalain yang kurang bagus dan sebaliknya. Semua hasilnya sama kok, setiap orang berbeda-beda pandangannya, tapi sebenarnya semua sama, semua benar. Enggak ada handphone yang mutu terus salah. Semua benar. Maka mari kita harus saling mengalah lewat ketiak teman, enggak apa-apa, gitu ya, seperti permainan tadi. Jadi kalau kita bijaksana, insya Allah Indonesia akan selamat dan anak cucu kita akan beres insya Allah. Yang tidak ada di Indonesia, di elit politik sekarang kita adalah kebijaksanaan. Gitu. Kadang-kadang kebijaksanaan dilakukan dengan cara untuk mengkompromikan kejahatan. Kalau kejahatan kan tetap bagaimanapun harus dihukum kan begitu. Nah, kebijaksanaan bukan begitu. Kebijaksanaan itu tidak bisa berlaku pada konstitusi, tapi berlaku pada manusianya. Gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Bapak barangkali nambahi, silahkan. Cukup ya, oke. Ibu, boleh nggak saya membuka pertanyaan barang 2-3 orang, tapi jangan banyak-banyak. Mumpung kita ketemu, belum tentu setahun sekali kita ketemu di Tangerang. Kalau boleh, silakan. Sampai jam 1 enggak, Bu ya? Sip, oke. Ya Mas, silakan maju Mas. Tolong maju nih Mas. Langsung maju aja. 3 orang ya Mas, jangan banyak-banyak ya. Bismillah. Ya. Oke, sebelah kanan 1, silakan. Langsung Mas yang pakai tasbih. Oke, silakan. Assalamualaikum, Cak. Saya Abdul Mubarok dari ujung Tangerang, Jayanti. Saya mau minta pendapat Canun tentang pemasangan susuk. Kebetulan saya praktisi spiritual. Pemasangan susuk langsung kepada kulit, Cak. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan tentang masang susuk ya. Di bawah kulit. Oh, langsung masuk kulit, jadi menyatu. Oke, silakan berikutnya Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa dari Kediri, saya sedang PKL di sini dan kebetulan sebenarnya sudah lama menunggu dan akhirnya ada kegiatan yang benar-benar pas, jadi saya bisa ikut derek sinau bareng di sini. Sebenarnya saya ingin bertanya bukan tentang agama, bukan tentang yang lain. Saya agak apa gimana ya? Ingin pertanyakan tentang keadaan negara kita sekarang, keadaan yang gentir-gentirnya politik. Dan saya ingin mumpung di sini juga pas ada Ibu Airin dan Bapak Wakil Wali Kota. Saya ingin bertanya tentang kepemimpinan untuk tujuan mereka itu menjadi seorang kepala daerah itu intinya dan tujuan pertamanya itu apa? Mungkin itu aja. Yang Anda maksud pemimpin ini siapa? Ya untuk motivasi dan tujuan utama Bu Airin atau Bapak Wakil Oh, Bu Airin. Ya. Oke, berarti nanti beliau dan Pak Wakil yang akan menjawab. Ya. Oke. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Ahmad dari tetangga Tangsel, saya dari Kabupaten Tangerang, Teluk Naga. Yang saya pertanyakan, satu, bedanya ruh dengan nyawa itu, dan bagaimana dengan perkataan setiap nyawa itu, setiap yang bernyawa itu mati kan? Bagaimana dengan nyawanya itu sendiri, Mbak? Yang bernyawa itu mati, dan bagaimana dengan nyawanya tersendiri, mati atau enggak? Ya, Terima kasih. nyawanya ikut mati apa enggak? Oke. Ya, nyawanya. Ya. Oke. Yang kedua, Cak, boleh Cak? Ya. Tadi saya dengar banyak kata cinta. Bagaimana kita cinta tanpa ingin dicintai? Oke. Caranya aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ikut nyatet ya. Ya. Oke. Berarti sebelah kanan Mas, silakan Mas.
Saya Wisnu dari Temanggung. Saya mau nanya, kalau jodoh itu dicari apa ditunggu ya? Terus kalau ada yang bilang dicari, terus cara nyarinya itu gimana? Soalnya gini Cak, gini Mbak, saya itu pernah deket sama cewek. Cuman giliran kalau deket kan tahu sifat-sifatnya, terus saya kepikiran tuh, wah kok kayak gini ya, gimana ntar kalau udah berumah tangga kok sifatnya kayak gitu, jadi nggak mantep gitu. Itu gimana ya? Terima kasih, mungkin kayak gitu aja. Oke, Mas dari Temanggung. Wisnu dari Temanggung. Dari Temanggung. Iya. Ya, kelihatan kok kalau susah cari istri ya kelihatan. Cukup ini ya. Ke yang pertama susuk Mas. Tapi mohon izin untuk Anda ketahui bahwa saya bukan expert untuk itu. Untuk menjawab mengenai hukum Islam itu seharusnya adalah Basul Masail Nahdlatul Ulama atau Majelis Tarjih Muhammadiyah atau MUI atau lembaga lain atau ulama yang memang mempelajari dan punya ekspertasi. Nah saya kan bukan. Saya kan hanya berpendapat dan belum tentu benar pendapat saya. Jadi Anda jangan ngikut saya. Anda harus punya kedaulatan untuk menurut Anda masuk akal, enggak, pas enggak menurut perasaan Anda. Sebenarnya kan akhirnya berpulang kepada akal Anda dan hati Anda sendiri, gitu kan? Makanya Al-Quran diawali setelah Al-Fatihah itu Alif Lam Mim, supaya kamu tidak terlalu ribut dengan pemaknaan, karena Alif Lam Mim sampai kapanpun Anda tidak bisa memaknai. Jadi kalau saya jawab, tolong jangan seperti Anda dengerin Quran atau dengerin apapun gitu ya. Ini pendapat saya, kalau masuk akal Anda pakai. Al-amalu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, wa man kana hijratu ila Allah wa rasul, wa hijratu ila Allah wa rasul, wa man kana hijratu ila dunya fana lama hajara ilaih. Jadi rumus di dalam Islam itu bahwa setiap amalan itu dinilai berdasarkan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai atau sepadan dengan niatnya. Kalau niat Anda itu untuk menuju Allah dan Rasulullah, maka semuanya akan sampai ke Allah dan Rasulullah, berarti halal, thayyib dan seterusnya. Tapi kalau tujuan Anda untuk dunia, maka Anda akan memperoleh dunia. Karena Allah Maha Penyayang juga sama Anda, tapi Anda tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulullah, artinya Anda tidak masuk ke keabadian. Saya tanya dulu sama Anda, kita ini hidup sementara apa abadi? Yang jelas. Hidup sementara apa abadi? Tadi waktu awal langsung sementara loh. Oke, kalau sementara kira-kira sampai kapan? Sampai mati. Oh, jadi kalau sudah mati selesai. Terus malaikat mungkar nakir kerjanya apa kalau Anda sudah selesai? Nanti sampai Rokib Atid, sampai Malik Ridwan kan masih ada kerjaan. Ini kan cuma ujian sementara. Anda ini orang surga, penduduk surga, disuruh outbound sebentar ke dunia. Terus Anda diperjanjikan oleh Allah setelah dari sulbi wat taraib itu, setelah Anda keluar dari tulang sumsum itu, maka Anda diperjanjikan oleh Allah, alastu bi rabbikum, akhirnya Anda mengakui dan mensyahadati bahwa Allah lah Rabbimu, Allah lah Tuhanmu. Kemudian begitu lahir kita dikasih hard reset, kalau cara komputer hard reset, jadi kembali nol Anda. Tidak ada template-nya, tidak ada custom-nya, tidak ada aplikasi-aplikasi macam-macamnya. Nah, begitu bayi Anda lupa pada janjimu itu, sehingga gunanya ibu, bapak, pendidikan sekolah, pendidikan di masjid, pendidikan masyarakat, negara, pemerintah, gunanya adalah menemani setiap anak yang lahir dari generasi yang paling muda itu untuk mengingat-ingat kembali, supaya dia nanti ingat bahwa dia dulu berjanji mentuhankan Allah, sehingga hanya dengan itu nanti Anda sampai kepada rumus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak bisa ila ghairihi, harus ilaihi rajiun, kembali ke Allah kembali. Jadi pendidikan itu gunanya bukan untuk, kalau Anda tahu pendidikan sekarang kan gunanya untuk ikut industri.
Semua fakultas ditentukan karena Anda akan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang mengantarkan Anda kepada Allah kembali. Karena rumusnya adalah ilaihi roji'un. Tuh. Oke, tapi tidak apa-apa, sekolahlah di universitas apapun tidak masalah, asal Anda sendiri menggiring diri Anda untuk ilaihi roji'un, itu tidak masalah. Gitu ya. Jadi saya tidak anti apa-apa. Semua yang sudah ada, ayo kita antisipasi, tapi tetap dengan prinsip bahwa kita akan kembali ke Tuhan, tidak bisa ke tempat lain, karena kita akan hidup abadi 2 kali. Kholidina fiha 1 kali, abada 2 kali, dan surganya ada 4. Tapi semuanya rata-rata berwarna hijau muda, hijau tua. Jadi Anda nanti di surga yang keberapa, nanti kita lihat kloternya ya. Nanti Anda bagian yang mana, Anda maunya bareng sama beliau apa tidak? Kalau bareng nanti saya usulkan. Nah, ya. Amin, amin, amin. Ya masuk surga lah, masa enggak lah. Ya paling mampir neraka di 300 tahun. Sebentar aja, tapi insya Allah semua akhirnya akan masuk surga. Karena kesalahan itu ada batasnya, maka hukumannya juga ada batasnya. Yang tidak ada batasnya adalah kasih sayang Allah. Maka surga adalah kasih sayang Allah, kan gitu. Anda harus mengakui dan tidak apa-apa masuk neraka. Kalau bisa sih Anda jangan nekat-nekat juga. Mesti ada masuk nerakanya dikit-dikit lah ya. Ya dikit itu bisa 10 tahun, 100 tahun gitu ya. Tapi pokoknya masuk neraka. Kalau enggak Anda cemas sendiri loh. Anda masuk surga tanpa dihukum, bisa enggak Anda hidup di sana? Nanti Anda bingung sendiri, harus dihukum dulu. Anda sekarang kalau salah, itu kan kalau enggak dihukum orang, Anda sendiri yang menghukum diri Anda dengan rasa tersiksa dalam hati Anda, betul enggak? Jadi neraka itu rahmat Allah, neraka itu kebutuhan kita bersama. Kalau Anda dan neraka kita enggak pernah tenang di surga, gitu ya. Nah sekali lagi Mas, kembali ke niat tadi. Lah niat Anda apa? Kan gitu kan. Nah saya tidak akan menanyakan, pokoknya Anda yang tahu apa yang Anda lakukan. Kalau masalah itu dimasukkan, makanan juga dimasukkan kok. Apa aja enggak ada masalah. Misalnya Anda kalau pakai kemenyan, syirik enggak? Nah, kemenyan kok disalahkan? Syirik itu letaknya tidak di kemenyan, tidak di keris, tidak di pohon angker, tidak dimanapun, letaknya adalah pada kesalahan hatimu yang tidak menuhankan Allah atau yang menuhankan selain Allah, maka Anda salah. Ya, jadi menyan apapun, keris tidak ada masalah. Ya, kecuali dia diletakkan pada tempat yang atau pada konteks yang tidak tepat. Misalnya Anda terlalu mengagumi keris sampai melebihi kekagumanmu kepada Allah, itu berarti kan menyaingi Allah. Makanya saya dulu bilang sama sejumlah ustadz yang dulu mulai terkenal, saya bilang ente, saya mohon jangan lebih terkenal dari Nabi Muhammad dong. Ente populer banget loh di televisi, ntar Nabi Muhammadnya kalah populer, masa nanti nggak enak loh kalau ketemu Nabi. Gitu. Nanti kalau Anda masuk surga, Anda ustadz populer di Indonesia, makanya saya nggak masuk TV tuh Anda tahu, supaya nggak terlalu populer saya. Sebab nanti kalau kita populer banget masuk surga ketemu Nabi Muhammad, populer nih ya, gitu kan, nah enak aku lari aku. Dan daripada aku diajak Nabi Muhammad, yang tak usah lah aku biasa-biasa aja, makanya saya tidak mau jadi orang gede, aku temanmu saja lah, aku sahabatmu saja, kan gitu. Ya Mas ya, jadi terserah, itu tidak ada masalah, itu niat Anda. Wong tatoan aja kalau saya dijawab, tatoan itu gimana hukumnya? Kan mirip Mas. Tato itu kan memasukkan sesuatu hal yang bisa merubah kulitmu. Nah, Doni ini tadi, jangan lupa, Doni tadi pakai pakaian panjang karena tato tok sini Mas. Saya belum memeriksa sampai ke dalam ya, tapi pokoknya dia tato itu. Doni mana Doni tadi? Ini, itu penuh tato itu. Nah sekarang ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, gitu kan? Seneng, sip nggak usah sholat, kan gitu. Ada yang gitu. Nah menurut Anda sah apa tidak? Oke, sah tidaknya kan tidak pada tatonya. Pertama pada niatnya. Anda menyesalinya apa tidak, Anda mengubah hidup Anda apa tidak, menuju Allah apa tidak. Kalau sudah menuju Allah, biar cacat kayak apapun Allah akan terima karena engkau sudah bertobat, kan begitu. Itu pertama. Yang kedua argumentasinya, misalnya susuk juga Mas. Alasannya kenapa tidak sah wudhu dengan tato itu karena airnya tidak menyentuh kulit tapi menyentuh tato, kan gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda wudhu itu yang diwudhui fisikmu apa apamu? Yang dibersihkan itu rohanimu apa jasadmu? Buktinya sederhana. Kalau yang Anda kentut, wudhu lagi. Yang kentut tadi apanya? Pantatnya. Pantatnya dibersihin enggak? Enggak. Yang dibersihin mukanya. Betul enggak? Lu muka enggak ikut kentut kok dibersihin?
Ntar suatu hari ngumpul demo di istana nanti kan. Gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi yang dibersihin dalam wudhu bukan badanmu, meskipun sarananya, prosedurnya adalah badanmu. Tapi inti yang dibersihkan adalah hatimu, akhlakmu, kepribadianmu, kan begitu. Makanya ada urutan hidungmu dicuci, mulutmu dicuci, telingamu dicuci, meripatmu dicuci, semua jari-jari dicuci. Untuk menjadi simbol bahwa hati-hati kamu megang sesuatu harus pilih, hati-hati ngelihat sesuatu harus pilih, gitu ya. Hati-hati mencium sesuatu harus pilih yang disenangi Allah. Jadi jelas ya Mas ya. Jadi enggak masalah sepanjang niatmu adalah untuk menjalani dharma hidup yang Allah tetapkan. Enggak ada masalah. Oke. Itu sama dengan Anda jadi satpam di gereja, boleh enggak? Ya itu pasti ada pendapat yang berbeda-beda. Ya kalau, oke, sekarang jadi satpam di gereja haram. Ya, umpamanya ya. Terus Anda jadi warga negara Indonesia haram enggak? Kapan Rasulullah atau Muhammad pernah, atau Allah nyuruh bikin negara? Kan enggak ada. Nabi Muhammad enggak pernah loh jadi pemerintah, enggak pernah jadi. Khalifah aja enggak pernah kok. Dia hanya memimpin masyarakat dengan kebijaksanaan dan wibawanya, tapi dia tidak pernah menjadi khalifah, perdana menteri, presiden, raja, tidak pernah. Rasulullah adalah abdan nabiyya, nabi yang rakyat jelata, dan itu pilihan beliau. Kalau kita ini abdan abdiyah, kita adalah abdi yang mengabdi. Karena kita mengabdi maka kita abdi, karena kita abdi maka kita mengabdi, kan gitu. Nah, makanya dalam bahasa Sunda abdi itu artinya saya, artinya saya ini abdi. Jadi saya bukan saya kalau saya tidak mengabdi, kan begitu. Itu filosofinya kira-kira seperti itu dulu gitu ya Mas ya. Jelas ya Mas ya, oke. Mudah-mudahan Anda mantap dan teruskan dan membersihkan niat Anda untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menolong orang lain. Kedua tadi tujuan jadi pemimpin. Itu berarti Bu Airin ditanya Bu tadi. Sampean kok mau jadi wali kota itu tujuannya apa? Iya, betul. Tujuannya dulu di yang awal ya, Bang. Ya, Cak ya. Jadi waktu di awal itu kan saya tim sukses untuk kakak ipar saya ketemu dengan masyarakat, dan setelah itu saya diminta oleh masyarakat untuk ikut dalam pilkada kabupaten walaupun belum berhasil. Tujuannya manakala kita punya ide, punya gagasan, tapi kita nggak punya kewenangan, maka kita hanya bisa memberikan ide dan gagasan. Tapi manakala kita masuk ke dalam sistem, maka kita punya kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan yang bisa kita lakukan dengan visi misi yang sampaikan kepada masyarakat itu. Cespleng ya. Cespleng ya. Ya, Bapak Wakil barangkali nambah. Aku manut bos. Oh, foto. Aku manut bosku kok. Manut bosku. Ternyata wakil wali kota bukan pemimpin gitu. Yang pemimpin itu diri sendiri. Dan itu dilakukan setiap hari, itu dilakukan setiap detik. Karena kepemimpinan yang dipertanggungjawabkan itu adalah kepemimpinan diri sendiri yang melekat di diri kita semua. Itu aja. Jadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi. Cuman supaya nanti kan Anda ini akan jadi wali kota, bupati ya, kepala dinas dan lain-lain ya. Saya doain Anda akan mulai memimpin 2024 ke atas. Dan saya ingin ikut menyirami Anda dengan rabuk-rabuk yang baik untuk masa depan, karena saya sangat optimis dengan Anda semua dan saya sangat pesimis dengan yang sekarang. Tapi saya optimis dengan Anda, kan gitu. Banyak orang mengeluh gini Bu, waduh gimana ya anak saya, cucu saya kalau keadaan kayak gini ya. Ada geng motor di Jogja, ada kelidih, ada tawuran SMP, SD sudah tawuran, kan kita bingung. Narkoba sampai ke pesantren kan gitu seterusnya ya. Terakhir saya dikasih jawaban oleh Allah. Beruntunglah anak-anak muda yang lahir sekarang. Karena dia sudah mengerti dan melihat sendiri contoh dari kehancuran manusia. Ada kehancuran karena jabatan, kehancuran karena harta benda, kehancuran karena narkoba, kehancuran dan macam-macam bentuk kehancuran yang anak muda sekarang udah melihat sendiri sehingga dia tidak akan melakukannya. Betul enggak? Banyak orang-orang yang sekarang di penjara, banyak orang-orang yang sekarang kena narkoba, itu dulunya belum melihat soalnya. Jadi dia nyoba-nyoba karena belum melihat orang hancur. Sekarang Anda anak muda sudah melihat betapa hancurnya
kakak Anda dan bapak Anda. Beruntunglah Anda. Anda sudah melihat kehancuran manusia dari berbagai macam sebab dan Anda insya Allah tidak akan pernah melakukannya sehingga Anda akan menjadi manusia, penduduk, warga negara dan pemimpin yang pasti lebih baik daripada sekarang. Kira-kira ya Mas ya? Logis nggak itu? Logis ya, oke. Jadi sudah terjawab ya Mas ya? Oke. Oleh Ibu beliau tadi cesplung beliau. Cuma ada masalah begini, bukan masalah. Positioningnya gini. Kalau Rasulullah mengatakan ada seorang sahabat namanya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, kamu jangan pernah meminta kekuasaan, artinya jangan mencalonkan diri, jangan berjuang untuk berkuasa dan seterusnya. Terus Abdurrahman tanya, loh kenapa ya Rasulullah? Kalau engkau yang punya niat dan kemudian meminta kekuasaan, maka Allah tidak turut campur terhadap pekerjaanmu. Nah, berani nggak Anda melakukan sesuatu kalau Allah tidak ikut-ikut? Jadi Anda tidak dilindungi, tidak dikasih fasilitas, tidak, udah, Allah nggak ikut-ikut. Kan nggak berani kita. Tapi kalau engkau didaulat oleh rakyatmu untuk menjadi pemimpin, itu wajib kamu lakukan. Kan gitu. Nah sekarang kan Bu Airin sama Pak Wakil ya tinggal dilihat dulu. Dulu itu nafsu banget untuk jadi wali kota apa enggak? Apa karena dorongan-dorongan dari rakyat, disuruh nyalon segala macam. Nah itu kan nilainya menjadi berbeda. Apalagi andaikan pun dulu beliau sangat bernafsu untuk jadi pejabat. Kemudian setelah jadi pejabat dia menemukan yang lebih baik sebenarnya. Tidak hanya alasan soal bisa punya otoritas untuk membangun, tapi menemukan sesuatu yang baru, yang lebih kompatibel dengan kehendak Allah, itu menjadi rumus yang tidak turut campur tadi kan bisa tidak berlaku karena beliau kemudian melakukan hal-hal yang lain yang benar-benar bersungguh. Contohnya gini Mas, ada bupati yang misalnya dari partai yang dikenal abangan, ya, Anda tahulah. Tapi saya kenal beberapa dari beliau, terutama di Jawa Tengah, malah bagus. Bupati yang dulunya preman, yang dulunya penguasa lahan parkir, gitu kan, yang dulunya pokoknya preman-preman. Jadi begitu jadi bupati, dia kan mikir, waduh, rakyat saya kok banyak santrinya, banyak ulamanya, banyak kiainya, masjidnya banyak, saya harus tahu ini, saya harus belajar. Akhirnya dia mulai belajar, mulai mendekati para ulama, dia mulai mendekati santri-santri, terus dia sholat Jumat keliling. Terus berikutnya dia bikin pengajian di pendopo kabupaten atau wali kota rutin. Kemudian dia sholat subuh safari. Terus terusnya sampai akhirnya dia ngapalin, awalnya ngapalin itu yang Allahumma sholli wa sallim. Oh dua apalno berhari-hari. Ngebacaan pidato itu kan awalnya kan prosedurnya kayak begitu. Belum salamnya aja udah 6 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, swastiastu, shalom, namo budaya, macam-macam gitu kan. Itu kan ya baik tapi tidak efisien karena kan kalau bebek ketemu ayam kan tidak perlu bebeknya menirukan ayam. Bebeknya cukup wek, ayamnya petok, udah selesai kan gitu. Jadi ayam cukup petok, kalau bebeknya cukup wek, tidak perlu kalau ayam ketemu bebek, bebeknya menirukan suara ayam, terus ayamnya menirukan suara bebek. Lah Indonesia ini kan ada 6 ditirukan semua. Jadi panjang sekali untuk sekali salam. Padahal sebenarnya kalau saya Bu, sampean Muslim ya Anda bilang assalamualaikum. Terus yang Kristen jawab salam. Atau kalau bupatinya wali kotanya Kristen dia shalom. Terus yang Islam menjawab waalaikumsalam. Kan maksudnya sama. Gitu ya. Meskipun kalau dimaknai benar-benar secara agama masing-masing ada kualitas yang berbeda, tapi intinya kan sama. Jadi kalau yang namo budaya, udah namo budaya. Saya jawab Om Swastiastu, Om Santi, enggak apa-apa. Kalau saya daripada supaya lebih efisien dan lebih masuk akal, masa sama bebek sama ayam aja kalah kan gitu. Gitu. Oke ya. Jadi Mas, sudah jelas ya Mas. Kemudian yang ketiga, apa tadi Mas? Yang ketiga, beda ruh dengan nyawa. Anda ini, gini hidup ini gini Mas, ada sesuatu nyun sewu yang harus Anda tahu. Ada sesuatu yang lain yang sebaiknya Anda tahu tapi tidak harus. Ada sesuatu yang lain yang Anda boleh tahu, boleh tidak tahu. Ada sesuatu yang lain sebaiknya tidak usah tahu. Dan ada sesuatu yang lain yang Anda tidak boleh tahu dan memang tidak akan bisa tahu. Nah, kalau Anda tidak menemukan perbedaan ini, Anda susah hidupnya. Contohnya misalnya yang tidak boleh tahu apa Mas?
Coba, yang nggak boleh tahu. Aurat orang, ya, nggak boleh tahu toh. Dan nggak usah berdebat mengenai isinya toh. Cukup ukurannya di luar kan jelas, sehingga isinya segitu juga kan. Tapi kan nggak perlu tahu dalamnya, nggak boleh tahu bahkan. Itu namanya aurat. Aurat itu menutupi sesuatu yang memang dilarang orang lain melihatnya. Nah, kalau nyawa, roh, sukma, apa penalian ini mas? Sukma, nyawa, jiwa, ruh, roh, rasa, rasa, dan macam-macam. Sanubari, nurani, ya. Itu menurut saya Anda tidak akan pernah bisa tahu karena dia bukan benda statis. Jadi bedanya nyawa sama sukma juga tidak jelas dan tidak perlu jelas. Dan untuk apa Anda tanya sukmanya ikut mati apa? Nek, kalau ikut mau bagaimana? Kalau tidak ikut terus mau apa Anda? Ngapain Anda repot-repot cari itu? Mending mempelajari Prabowo dan Jokowi gitu loh. Pelajari sampai tuntas sehingga Anda bisa memilih dengan rasional kan gitu, daripada kalau nyawa, ya nyawa itu agak deket sama ruh. Di Indonesia ada roh, beda lagi mas. Sukma beda lagi, nyawa beda lagi. Hati aja macam ada fuad, ada kolbu, ada dhok, ada macam-macam. Jadi itu tidak bisa kita, tidak usah tahu, tidak apa-apa mas. Ya rohnya yang dicabut ke Anda tetap ada. Jadi Anda jasadnya dikubur tapi Anda tetap ada. Siapakah Anda? Ya nyawa Anda itu. Apa nyawa Anda? Ya roh Anda. Siapakah roh Anda? Yang dicipratin oleh Tuhan karena Anda itu Tuhan. Dicipratkan jadi Anda. Besoknya harus menjadi satu dengan Tuhan kembali. Anda ini kan bukan yang selain Tuhan. Terus Tuhan gini mas, kalau saya bikin pisang goreng kan saya pakai pisang. Beli di pasar, ambil di kebun. Kalau Tuhan bikin manusia, bahannya dari mana? Kulaan di pasar. Allah bikin bumi, bahannya dari mana? Ya dari diri Allah sendiri, toh satu-satunya yang bisa kita pahami. Jadi semua ini adalah diri Allah. Makanya prinsipnya tauhid, menyatu kembali dengan asal-usulnya gitu loh mas. Jadi ya sudah menurut itu, kalau saya harus jawab, tidak mati. Dia terus kholidina fiha abada sampai ke neraka atau ke surga gitu ya mas ya. Tapi enggak usah diserem-seremkan juga, gitu ya. Makanya supaya Anda awet sama nyawa Anda, pelihara anjing tadi itu. Karena malaikat nggak mau datang kalau orang bawa anjing kan gitu. Jadi supaya panjang umurnya bawa anjing kemana-mana, gitu. Tapi jangan terus, MH sesat, ya enggak ya. Guyon sama anak-anak rek kan gitu. Mosok hidup sekali, mosok serius amat. Itu juga serius sih sebenarnya. Itu masih oke. Ini yang agak susah saya. Yang tadi cinta aja. Masih masalah cinta ya. Bagaimana cara cinta tanpa dicintai? Itu juga madhab mas. Tergantung Anda pakai madhab mana, tafsir mana. It's your own decision. Itu wilayahmu sendiri. Kalau Anda bertanya kepada saya atau kepada siapapun, itu kan wacana dari orang lain. Tapi keputusannya kan tetap Anda sendiri dan Anda boleh pakai cara Anda sendiri. Kalau Anda tanya sama saya punya teorinya gini. Kalau cinta itu situasi atau keadaan di dalam dirimu, kalau mencinta itu sikap dan perilaku sosial. Jelas ya mas ya? Jadi cinta dan mencintai beda. Love dan to love itu something different. Ada orang yang to love, mencintai, mungkin tanpa cinta. Misalnya ada suami istri yang asal mulanya kecelakaan. Ternyata dia tidak cinta benar-benar, dia tidak ada situasi cinta dalam hatinya, tapi dia menjalankan, dia mencintai istrinya karena tanggung jawab sampai akhir hayatnya. Itu boleh juga dan memang lebih mulia mencintai daripada cinta. Betul enggak mas? Kalau orang cinta mencintai itu tidak aneh, tapi kalau orang kurang cinta tapi dia mau mencintai itu dasar, betul enggak mas? Kayak tadi itu loh, kalau Anda tidak suka sholat tapi Anda ikhlas sholat berarti Anda tangguh. Kalau dalam pelajaran mental dan psikologi mas, kalau Anda ingin jadi orang sakti, ingin orang jadi orang hebat, belajarlah melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, asal ukuran moralnya jelas ya. Atau belajarlah tidak melakukan yang Anda sukai. Belajarlah melakukan yang Anda tidak sukai, belajarlah tidak melakukan yang Anda sukai, ngerti nggak? Kalau paling gampang gini mas, yang Anda tidak suka makanan apa mas? Contoh mas. Contoh aja, misalnya, soto tidak suka. Nah, kalau Anda ingin jadi orang tangguh makan soto,
3 bulan Anda makan soto terus padahal Anda tidak suka. Kalau Anda terbiasa melakukan sesuatu yang Anda tidak suka, Anda akan jadi orang hebat. Anda pikir tentara latihan itu seneng kok. Push up, merangkak, tidak ada yang seneng mas. Tapi karena dia mau melakukan yang dia tidak suka, dia menjadi orang yang tangguh. Bayangin Kopassus, Denjaka, ya, itu latihannya luar biasa. Dan pasti tidak seneng dia. Nah, maka Anda mau cari istri jangan soal seneng. Jelas ya mas ya? Seneng itu bisa Anda bangun dengan pengabdian, dengan tanggung jawab. Nanti akan muncul, cinta itu akan tumbuh lebih murni gini mas. Nanti Anda ketemu cewek, mulai lihat 2-3 bulan terus nggak jadi. Kenapa? Mulutnya terlalu lebar. Wah, terus gagal lagi, terus ketemu cewek lagi. Loh kok nggak jadi, kenapa? Anu gusinya biru. Terus nanti gitu, Anda cari kelemahan terus. Terus kenapa kamu nggak jadi? Kakinya jebebeh. Itu ya nggak dapat istri kamu. Ya, caranya mencari istri itu bukan kurs honor ini golek, enggak mas. Caranya mencari istri adalah Anda berlaku sebagai lelaki yang santun, yang baik, yang punya kerjaan, kerja keras, menunjukkan Anda istiqomah. Nanti kan akan terserap jodoh Anda. Kalau Anda tidak kompatibel terhadap jodoh Anda sendiri tidak kompatibel, tidak punya daya magnetik terhadap jodoh, ya jodoh tidak datang. Jadi Anda sendiri jadilah manusia yang kompatibel untuk jadi suami. Faktor-faktornya dipenuhi, nanti datang sendiri istri. Enggak kok terus malam-malam ngetuk pintu Anda, saya istrimu, ya enggak juga. Tapi nanti akan ketemu sendiri gitu loh mas ya. Tak doain ya, tak doain ya. Asal Anda membangun dirimu menjadi lelaki, ada tingkat lelaki, suami, bapak. Ya, kalau wanita mas, gadis atau perempuan, istri, ibu, nanti meningkat lagi nenek. Itu kan kualitasnya berbeda. Nah sekarang jadilah manusia yang kalau diukur dalam parameter suami, Anda sudah memenuhi syarat, maka jodohmu akan datang. Nah, kan gelundung tak bendino ya. Telur kemana? Terus mana jodohnya? Gitu, akhirnya ya dapat pohon apa kambing kamu nanti. Jangan marah ya. Jangan marah, saya tenang aja, dapat sebentar lagi ya insya Allah ya. Tapi sudah kerja belum? Sudah apa, Pak Dik? Sudah. Kerja apa? Kerja pabrik. Kerja di pabrik. Iya, Oke. Di atas UMR berapa banyak? Ya masih UMR. Masih UMR. Ya. Oh enggak apa-apa. Hidup enggak harus gimana-gimana. Rizki dari Allah, tenang aja, kamu yakin ya. Dan hatinya tuh diatmosferi untuk menyerap kemungkinan istri. Lah hatimu buang terus ya. Asik cangkeme ke kamban. Wah, yang tidak datang-datang. Kamu harus punya hati yang penuh penerimaan. Jangan punya hati yang penuh penolakan. Gitu loh mas ya. Kalau engkau buka pintumu akan datang angin yang segar masuk ke dalam hidupmu. Kalau kamu suka mengecam-ngecam, sanu ini. Irungnya rotok. Ini enggak datang-datang gitu ya. Tak doain jadi ya. Sip ya. Jelas ya. Saya juga pernah itu kan dapat solusi kata curhatan dari teman, nyari istri itu yang gimana. Saya tuh nggak tahu gimana caranya, cuman yang ngerasa di hati aja sama dia srek mantep gitu aja. Jadi kok saya belum merasakan seperti itu. Apakah harus emang srek dari hati baru berani? Nanti akan datang momentumnya mas. Makanya selalu harus watawasau bil haqi watawasau bis sabr, itu artinya kamu harus menasihati dirimu secara benar dan dengan sabar. Bukan sekedar dengan tentang kebenaran dan sabar, tapi Anda sendiri itu benar kepada dirimu dan sabar menggembalakan nasibmu. Jangan kesusu. Orang tergesa-gesa itu karena dia punya target waktu yang pendek. Kalau Anda tenang, tidak ada yang namanya tergesa-gesa gitu ya. Jadi tenang aja. Paling nanti 59 tahun kan sudah kawin kamu nanti. Kok tua temen jangan lulus. Nggak. Kita doakan ya mas ya. Kita doakan segera insya Allah. Ya mereka aja pedus-pedus dipupuri kan. Oke, alhamdulillah teman-teman beres ya mas ya. Oke, bismillah. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita doakan amin ya rabbal alamin.
Salam anda. Waduh. Ya, ya kalau lihat caranya tampil gitu ya angel golek wong wedok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin masih ada satu lagi. Oh, mau ngasih rokok? Oke. Alhamdulillah, rokok Maya herbal. Benteng ulang tahun yang kedua. Alhamdulillah. Tahun. Iki Benteng enten- Kangerang Mas. Oke. Oke. Enten hadiah. Oke. Alhamdulillah, ini ada hadiah herbal. Amin ya rabbal alamin. Ma'iyah Benteng itu artinya ada rutinan sebulan sekali ma'iyahan belajar gini nih bareng-bareng tanpa tujuan apa-apa kecuali ya Allah, ini ada cincin berarti yang belakang ini agak cemburu. Supaya enggak cemburu saya lempar satu. Gitu. Dua enggak apa-apa ya Mas, bareng-bareng disedekahkan ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang gini, supaya terakhir itu kita gini. Tadi kan ada band yang dahsyat tadi ya sebelum kita ya. Setelah Mas Opik tadi kemudian ada band Islam tadi teman-teman pelajar santri ya menyanyikan perdamaian tadi gitu ya. Itu kan kecerdasan modernitas jadi lagu-lagu qasidah tradisi dimodernkan. Tapi kan modern tidak terasa modern kalau tidak ngerti tradisinya, tradisi tidak mengerti modern kalau demikian juga tradisi tidak terasa tradisinya kalau tidak mengenal modern. Maka mari kita bawakan kedua-duanya. Tadi sudah dibawakan giginya, gigi ya, yang semacam gigi apa gigi toh? Gigi Arman Maulana. Nah sekarang kita bawakan aslinya ya. Dengan tujuan mohon kepada Allah, perdamaian ini merupakan angin yang berhembus di seluruh Tangerang Selatan. Selalu berdamai dalam keadaan apapun saja.